Fahmi yang kedua. Itu ada dalam kitab Fathul Mu'in. Ini ulama madhab Syafi'i. Tapi saya ulang Bu ya, dalilnya dasarnya nggak keangkat sampai ke Rasulullah Muhammad SAW, nggak keangkat sampai ke sahabat juga yang saya tahu. Yang saya tahu mentok di tabi'in. Nah sebenarnya Bu, kalau sampai di tabi'in itu sebenarnya bukan dalil, sebenarnya itu pendapat sebenarnya. Kalau pendapat ya kalau itu sepakat silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Cuman kalau saran saya mending doakan ampunan saja. Ya itu betul, itu saran saya. Tapi kalau ibu mau melakukan, saya cuma mau sampaikan dalam madhab Syafi'i itu ada pendapat itu dalam kitab Fathul Mu'in yang pernah saya baca, dan itu berdasarkan pada amalia seorang tabi'in. Dan tabi'in itu semua salafus saleh. Nonton nggih, itu satu dulu. Pada orang tua nyambung. Apa Bu? Kalau pada orang tua. Kalau pada orang tua, ibu sholat kapan saja kan pahalanya otomatis orang tua dapat. Itu, ya sudah diotomatiskan. Nonton nggih? Itu yang kedua, sholat tadi nggih. Kalau untuk puasa, karena suami sudah meninggal, ibu silakan pilih. Boleh walinya puasa atas nama dia, hadisnya Bukhari Muslim, atau ibu bayar fidyahnya saja. Al-Quran wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Monggo dipilih mawon. Jadi ibu bayar fidyah, ngasih makan orang miskin, diniatkan untuk bayar utangnya suami, utang puasanya suami boleh, tidak ada masalah. Atau tadi ibu atau anak-anaknya puasa atas nama beliau, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu ada hadisnya Bukhari Muslim. Tapi suruh pilih. Oke, monggo silakan. Kenapa? Kan saya bilang tadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bermanfaat, ada yang mengatakan tidak bermanfaat. Kalau yang saya baca ya dalam fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan fihi qaulani, dalam hal ini ada dua pendapat. Walakinna shahihah, yang sahih adalah bermanfaat kata beliau. Kalau saya baca dalam pendapat Imam Nawawi, beliau mengatakan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i tidak bermanfaat, tapi yang sahih dalam mazhab Ahmad bin Hambal itu bermanfaat. Apa bedanya dengan kita bacakan Al-Fatihah, Ustaz? Dari kan saya bilang tadi. Kalau Al-Fatihah kan doa. Al-Fatihah itu doa. Kalau doa itu pasti sampai, saya mau doa. Nah, tapi kalau Al-Quran saya mengakui ada perbedaan pendapat. Kalau ibu nanya saya termasuk yang berpendapat bermanfaat. Ya, saya termasuk yang berpendapat bermanfaat. Kalau ibu nanya saya ya saya termasuk yang berpendapat bermanfaat. Kalau itu tidak bermanfaat, buat apa misalnya Nabi dalam sholat jenazah baca suratul Fatihah misalnya. Ya, monggo Gus. Sebentar. Cek buku dulu ya, lebih sepuh kali. Masalah fidyah, seseorang selama kemarin itu saya 3 bulan tidak puasa karena hamil apa asam lambung. Terus cara fidyahnya gimana, Ustaz? Bagus. Kalau asam lambung berarti di luar Ramadan pun juga nggak bisa puasa nggih. Iya. Karena asam lambungnya itu nggih. Sementara bayar fidyah dulu aja. Ya, bayar fidyah dulu aja. Sementara, kenapa? Karena memang kan tidak mampu puasa juga kan di hari yang lainnya itu. Sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Misalnya 30 hari. 30 Kali ya 30 liter berarti. 30 liter beras. Kalau duit kan saya pernah sampaikan ya, fidyah itu kan ngasih makan ya. Kalau ibu cuma ngasih duit saja, ngerinya nggak buat makan nanti, dibuat beli pulsa takutnya. Jadi saran saya tetap ngasih beras plus duit tidak ada masalah. Kalau berasnya 1 liter kali 30 hari berarti kalau mau 30 hari 1 liter, 1 mut itu 1 liter 6 on atau 7 on sehari itu 1 mut 1 liter. Kalau misalnya ibu mau plus duit tidak apa-apa, plus duit diberikan kepada guru-guru tahfiz boleh nggak? pastikan dia miskin tapi ya, karena ayatnya mustahilnya cuma satu, yaitu fidyatun ta'am miskin, ngasih makan orang yang miskin atau yang lebih miskin namanya fakir. Kalau guru tahfidnya itu ibu yakin beliau termasuk kategori miskin, tidak apa-apa, silakan. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nah nanti kalau sudah sembuh asam lambungnya, anaknya udah besar misalnya, tetap saran saya ganti dengan puasa sebagaimana perintah dalam Al-Qur'an, wa antasummu khairul lakum. Mengganti dengan puasa itu tetap lebih baik. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu, silakan. Yang lebih mudah belakangan lah.
ibu nggak baca Yasin pun ibu berdoa sama Allah boleh nggak? Apalagi ibu baca Yasin, ibu nggak baca apa-apa, minta sama Allah, berharap sama Allah boleh nggak? Lah apalagi ibu baca Yasin, ibu sedekah, ya boleh banget, tidak ada masalah. Dan Al-Quran itu kalau kita baca bisa sebagai bahan tawasul kita kepada Allah. Namanya tawasul dengan amal soleh. Ibu baca Yasin, ya Allah semoga suamiku hatinya kelopak-kelopak kepadaku misalnya, boleh tidak apa-apa. Nah, ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Silakan. Kurban apa? Ibu pernah nggak baca hadis Nabi tentang orang yang datang Jumat lebih awal dapat seperti kurban onta, kalau lebih belakangan seperti kurban sapi, baru kalau ibu pakai hadis itu berarti kurban yang paling utama onta, kurban yang paling utama kedua sapi, baru kambing. Kalau pakai urutan hadis itu berarti kurban yang paling utama itu onta, sapi, terus baru kambing, terakhir ayam lah pokoknya. Ini karena sudah mau zuhur, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.